Jumpa lagi konco-konco dalam podcast Dokter Deso. Kali ini saya akan mengulas tentang kasus remaja putri dengan gangguan menstruasi. Dengan menstruasi yang berkepanjangan dan sulit berhenti. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Sekitar sebulan yang lalu, saya menerima seorang pasien Nona B, remaja putri dengan usia 12 tahun, di mana dia datang dengan keluhan mengenai menstruasi yang berkepanjangan, terus-menerus sekitar 2 bulan, kadang banyak, kadang sedikit. Nona B ini mengalami menstruasi awalnya pada usia 11 tahun, teratur, namun kemudian sejak 2 bulan ini mengalami menstruasi yang berkepanjangan. Akibatnya, Nona B mengalami kondisi mudah lelah, mengantuk, sulit belajar, sehingga nilainya banyak yang turun. Dan kemudian, pada waktu pelajaran olahraga, Nona B tiba-tiba pingsan. Sehingga kemudian setelah itu, dia mengaku pada guru dan juga orang tua bahwa dia mengalami menstruasi yang terus-menerus selama sekitar 2 bulan. Baru setelah itu, Nona B dibawa ke rumah sakit. Pada pemeriksaan di rumah sakit, didapatkan kadar hemoglobin cuma 5 gram persen. Dan karena itu, Nona B terpaksa dirawat di rumah sakit, mendapatkan transfusi darah, dan mendapatkan obat untuk menghentikan dan mengatur menstruasi. Kejadian yang menimpa Nona B ini cukup sering ditemukan di klinik kandungan. Remaja putri yang baru mulai menstruasi mengalami gangguan menstruasi yang berupa menstruasi yang berkepanjangan. Karena rasa malu ataupun ketidaktahuan, hal ini kemudian disembunyikan. Sampai akhirnya remaja putri ini jatuh dalam kondisi anemia berat. Setelah jatuh dalam kondisi anemia berat, kemudian barulah dia bercerita kepada orang terdekat mengenai kondisinya yang mengalami menstruasi yang berkepanjangan. Sehingga dalam pengobatannya, selain diberikan obat-obatan untuk menghentikan dan mengatur haid, terpaksa juga dilakukan transfusi darah dengan segala risikonya karena kondisi anemia beratnya. Menstruasi merupakan hasil kerjasama dari poros otak, indung telur, dan rahim. Kerjasama antara poros otak, indung telur, dan rahim yang matang akan menghasilkan menstruasi yang normal dan teratur. Menstruasi yang normal memiliki siklus sekitar 23 sampai dengan 35 hari, dengan lama sekitar 3 sampai 8 hari, dengan volume darah berkisar 30 sampai 80 cc. Di mana volume yang terbanyak adalah pada menstruasi hari pertama dan hari kedua. Pada awal menstruasi, seringkali kerjasama antara poros otak, indung telur, dan rahim masih belum matang, masih belum baik, sehingga mudah terjadi gangguan menstruasi. Menstruasi yang tidak teratur. Bisa terkadang menstruasi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, namun juga bisa seperti kondisi Nona B, menstruasi yang terus-menerus. Kondisi gangguan menstruasi yang berupa menstruasi yang berkepanjangan ini berisiko untuk menyebabkan remaja putri jatuh dalam kondisi anemia. Kondisi menstruasi yang berkepanjangan ini merupakan satu penyebab terjadinya anemia atau kurang darah pada remaja putri. Kemudian, dengan semakin bertambahnya usia,
Kerjasama antara poros otak, hidung telur, dan rahim akan semakin matang. Dan menstruasi yang tadinya belum teratur, pelan-pelan akan mulai teratur. Anemia adalah suatu kondisi menurunnya jumlah sel darah merah dan juga kadar hemoglobin dalam darah. Yang salah satu penyebabnya adalah menstruasi yang berkepanjangan dan banyak, seperti yang dialami oleh non-AB. Kadar hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah berfungsi untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, di mana tanpa oksigen yang cukup, jaringan dan organ tubuh akan mengalami masalah. Anemia dapat menyebabkan kondisi mudah lelah, lemas, mudah pingsan, capek, sulit berkonsentrasi, sulit belajar, jantung berdebar, sesak, dan jika dibiarkan akan mengganggu fungsi organ, terutama adalah jantung dan ginjal. Pada kasus non-AB, dikarenakan kadar hemoglobin cuma 5 gram per sen, maka terpaksa dilakukan transfusi sel darah merah. Transfusi darah adalah pemberian darah dari donor kepada penerima atau pasien, di mana meskipun darah donor ini sudah diperiksa seaman mungkin, namun tetap saja meskipun risikonya sangat kecil, bisa berpotensi menimbulkan risiko. Antara adalah yang pertama, infeksi. Transfusi bisa menularkan infeksi dari donor ke penerima, meskipun risikonya sangat kecil. Beberapa infeksi yang harus diwaspadai antara adalah infeksi HIV, hepatitis B dan C, dan juga malaria. Risiko yang kedua adalah alergi. Komponen darah itu berasal dari orang lain, sehingga ada risiko penolakan dari tubuh penerima. Manifestasi alergi ini bervariasi, dari mulai yang ringan, misalkan gatal-gatal, keluar ruam-ruam, sampai dengan meskipun jarang, risiko yang berat. Jadi, transfusi darah memang diusahakan seselektif mungkin ya. Namun jika pasien datang dalam kondisi yang berat dengan kadar Hb yang sudah rendah di bawah 7 gram per sen dan sudah mengganggu fungsi organ, maka sebaiknya transfusi diberikan dengan segala risikonya. Dari kasus non-AB ini, kita bisa memahami bahwa pada remaja putri yang baru mulai menstruasi, sangat rawan terjadi gangguan menstruasi. Menstruasi yang tidak teratur bisa berupa menstruasi yang jarang-jarang, misalkan menstruasi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dan biasanya ini tidak berisiko. Namun, jika terjadi kondisi seperti non-AB, suatu menstruasi yang berkepanjangan dengan darah yang banyak, maka akan berisiko remaja putri jatuh dalam kondisi anemia berat. Jadi, perlu diingat betul oleh ibu dan remaja putri bahwa menstruasi yang normal memiliki siklus 23-30 hari dengan perdarahan lamanya sekitar 3-8 hari dengan volume darah sekitar 30-80 cc. Sehingga jika didapatkan menstruasi yang lebih dari 8 hari dengan jumlah darah yang banyak, maka sebaiknya segera memeriksakan diri untuk dihentikan menstruasinya dan diatur menstruasinya sehingga tidak jatuh dalam kondisi anemia. Terkadang setelah sembuh dari kondisi menstruasi yang berkepanjangan, kondisi ini bisa kambuh lagi
dikarenakan poros otak, hidung telur, dan rahim yang masih belum matang. Oleh karena itu, pemahaman akan menstruasi yang normal sangat penting bagi ibu dan remaja putri. Sehingga jika suatu waktu terjadi kondisi gangguan menstruasi, maka bisa segera memeriksakan diri dan tidak jatuh dalam kondisi perdarahan rahim tidak normal pada remaja putri yang baru mulai menstruasi. Selain disebabkan oleh karena poros otak, hidung telur, dan rahim yang masih belum matang, bisa juga disebabkan oleh karena penyakit-penyakit darah yang mengganggu pembekuan darah. Penyakit-penyakit darah ini bisa menyebabkan menstruasi yang berkepanjangan dan banyak. Perlu diperhatikan betul adanya riwayat perdarahan sebelumnya. Misalkan riwayat mimisan sebelumnya yang sering terjadi, atau riwayat sering terjadi gusi berdarah, atau riwayat sering mengalami memar kebiruan setelah terbentur sesuatu, atau perdarahan banyak setelah teriris pisau, dan sebagainya. Adanya riwayat tersebut biasanya menunjukkan adanya kelainan darah yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait kasus Nabi remaja putri dengan menstruasi yang berkepanjangan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.